Shalom dan selamat hari Minggu. Sukacita yang besar bagi kita semua dan kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali menikmati kasih Tuhan lewat ibadah Minggu kita 15 Agustus 2021. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Kita akan memulaikan ibadah kita ini dengan pengakuan pertolongan bagi kita dalam ibadah ini datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai kita. Amin. Yang menjadi ayat penuntun ibadah Minggu 15 Agustus 2021 diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita bersyukur di pagi hari ini, kita kembali menikmati kasih Tuhan lewat ibadah Minggu kita, sekalipun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan.
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami tahu keadaan kami tidaklah baik oleh karena pandemi yang mengharuskan kami mengikuti ibadah secara online. Tetapi kami meyakini sekalipun secara online, Tuhan hadir di mana kami masing-masing berada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu dan terus menyertai kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, siapalah kami di hadapan-Mu kalau bukan karena kebaikan dan kasih yang daripada Tuhan yang memampukan kami untuk terus menjalani setiap aktivitas dan kami terus di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami di mana kami saat ini berada. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 119 ayat 81 sampai ayat 88 dan kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 81, Bapak Ibu, saudara-saudari akan membacakan ayat 82, begitu seterusnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Demikian mazmur yang sudah kita baca. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali.
Saudara-saudari, betapa bersyukurnya kita ketika kita diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus. Dan kasih Allah amat besar di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan lembut Yesus terus memelihara perjalanan kehidupan kita. Kita bernyanyi untuk Tuhan, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan kita dapat kita transfer ke nomor rekening gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita nyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan kita dapat ditransfer ke nomor rekening gereja. Sambil kita memberikan persembahan ke hadapan Tuhan, kita mengangkat lagu pujian, Ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, dihapusnya damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan, tak hentinya kami ucapkan di hadapan-Mu untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu itu semua hasil dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan yang kami kumpulkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pandemik saat ini, kami tahu ada banyak hal-hal yang menghalangi setiap aktivitas dan kegiatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan negara kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, semuanya itu sumbernya daripada Engkau. Bahkan kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, bahkan gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan ketika anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh dididik di sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, biarlah semuanya itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah juga Tuhan, biarlah ke dalam tangan-Mu kami serahkan, bahkan kami tetap terus dalam perlindungannya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudari kami yang saat ini masih terpapar virus COVID-19. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang mereka harapkan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudari kami ya Tuhan. Biar ke dalam tangan-Mu mereka terus dilindungi oleh Tuhan. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengangkat lagu pujian untuk Tuhan, Jadi Seperti-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan saat ini bagi kami. Sekalipun di tengah-tengah suasana pandemik, kami tidak dapat beribadah di gereja bersama-sama, tapi kami beribadah bersama di tempat kami masing-masing. Tapi kami bersyukur karena Tuhan hadir menuntun dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh belajar memahami akan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu yang Engkau ingin nyatakan bagi kami pada saat ini. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang menopang dan mengurapinya. Dan kami semua juga Tuhan pimpin dan berkati untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca. Saya akan baca dari tempat ini dan jemaat dapat mengikuti di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih-lebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan yang cukup sering saya dengar, yaitu merendah untuk meninggikan mutu. Merendah untuk meninggikan mutu. Saya mencoba untuk mencerna, memahami, dan mengartikan apa maksud kalimat tersebut, pernyataan atau ungkapan tersebut. Dan saya mencoba untuk mengartikan demikian, yaitu seseorang yang mencoba
untuk merendah, mencoba memposisikan dirinya rendah, dan kemudian dia berharap orang lain yang akhirnya akan menilai bahwa ia lebih daripada dugaan awal mereka. Dia mencoba merendahkan dan tidak menonjolkan diri. Tapi dengan harapan orang akan menilai bahwa dia lebih daripada itu. Di sini kita bisa melihat ada misi yang tersembunyi untuk menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Dan baru-baru ini saya dapat istilah baru. Mungkin bagi saudara bukan baru. Tapi karena saya baru tahu, bagi saya mungkin ini baru. Yaitu kira-kira begini sebutannya. Humble bragging. Humble bragging artinya merendah untuk meroket. Kira-kira hampir sama juga sebenarnya. Tetapi diberikan arti merendah untuk meroket atau humble bragging ini adalah di mana orang itu ingin menyombongkan dirinya namun tidak bisa. Maka ia memilih untuk merendah dengan tujuan mendapat penilaian lebih dari lawan bicaranya. Mungkin beberapa hal dia bisa lakukan. Misalkan dia memancing pujian dari orang lain dengan cara merendahkan kekuatan atau kelebihannya. Saat orang lain bercerita tentang pencapaian mereka, maka dia mungkin menimpali dengan secara halus. Dia akan berkata bahwa mereka hebat dan dia tidak sehebat itu. Sikap-sikap demikian seringkali dapat mengelabui orang-orang sehingga dalam penilaian kebanyakan orang ia adalah seorang yang rendah hati. Tetapi sesungguhnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tema renungan kita hari ini adalah merendah namun tidak rendah. Merendah namun tidak rendah. Ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Pada dasarnya ia sama dengan Allah. Tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Ini sebuah teladan dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh kerendahan hati. Ia rela menjalankan misi Allah, misi dari Bapa dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai satu wujud totalitas kasihnya agar kita manusia diselamatkan. Jelas di sana dikatakan bahwa dia adalah Allah, dia setara dengan Allah, sama dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat Filipi adalah sebuah jemaat di mana Rasul Paulus membuat pengakuan yang bagi saya itu wow.
luar biasa. Sebuah pengakuan yang tidak semua orang akan mendapatkan pengakuan itu. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 sampai 5. Rasul Paulus di ayat yang ketiga berkata bahwa ketika ia mengingat mereka, maka ia mengucap syukur kepada Allah. Ketika Paulus mengingat jemaat Filipi, ia mengucap syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita ketika mengingat seseorang, apa yang terjadi? Kita bilang, aduh mual saya, enak. Kenapa? Mungkin kita mengingat orang itu dengan perilaku-perilaku yang bikin kita memang mual. Nah, tetapi di sini kita dapati Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika mengingat jemaat Filipi itu, dia mengucap syukur kepada Allah. Di ayat yang keempat dia mengatakan lagi bahwa setiap kali ia berdoa untuk mereka, untuk jemaat Filipi, ia berdoa dengan sukacita. Di ayat yang kelima dikatakan Paulus mengucap syukur kepada Allah dikarenakan apa? Yaitu bahwa persekutuan mereka dengan berita Injil terus-menerus terjadi sejak hari pertama mereka menerima itu sampai pada Paulus menuliskan surat ini. Dan kalau kita melanjutkan lagi, kita dapati di dalam Filipi 2 ayat 12. Di sana Paulus memuji mereka dengan mengatakan, kamu senantiasa taat. Dan masih dilanjutkan di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-18. Di sana kita dapati Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang terus konsisten di dalam mendukung Paulus di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaan Injil. Bahkan mereka beberapa kali terus mengirimkan bantuan bagi Paulus di dalam pelayanannya. Sebuah jemaat yang luar biasa. Namun kita dapati Paulus seakan-akan di dalam bagian ini ada sesuatu yang mencemaskan hatinya tentang kehidupan jemaat Filipi. Ada potensi-potensi yang ingin merusak persekutuan mereka antara satu dengan yang lain yang bisa-bisa membuat persekutuan mereka itu terpecah. Paulus melihat ada ancaman di tengah-tengah jemaat itu, yaitu sikap mementingkan diri, menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih hebat daripada yang lain. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua, pasal yang kedua tadi, Paulus meminta jemaat itu untuk menyempurnakan, untuk menggenapkan sukacitanya dengan bersehati dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mereka diingatkan di dalam ayat 3a sampai 4 secara negatif Paulus berkata, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan kemudian dia kembali kepada penegasan. Sebaliknya ayat 3b.
Sebaliknya, ini menjadi satu kata kunci. Hal yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sebuah penekanan yang diberikan Paulus kepada jemaat itu agar mereka dapat menjadi jemaat yang bersatu, yang bukan saja menyukakan Paulus, tetapi yang mencerminkan Kristus di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Merendahkan hati atau merendahkan diri adalah sebuah sikap kehidupan yang membangun persekutuan. Dan tentu itu bertolak belakang dengan kesombongan yang berpotensi untuk merusak sebuah persekutuan yang bukan saja dalam ruang lingkup gereja, tetapi juga mungkin di dalam ruang lingkup orang-orang dalam lingkar yang terdekat, yaitu keluarga. Seringkali kita dapati kesombongan, keluarga bisa terpecah. Persekutuan bisa terpecah. Sebuah komunitas bisa terpecah. Sebuah persekutuan gereja juga bisa hancur hanya dikarenakan kesombongan. Merendahkan hati tentu bukan seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Bukan merendah untuk meninggikan mutu. Ada misi terselubung di dalamnya. Seperti orang sering katakan, ada udang di balik bakso. Bukan juga merendah untuk meroket. Mencari pujian dengan cara mungkin secara tersembunyi. Dia mencoba merendahkan tapi memancing pujian dari orang lain. Bukan itu. Merendah sebagaimana yang dicontohkan atau ditekankan oleh Paulus di sini, yaitu bagaimana seseorang itu merendahkan diri, merendah atau merendahkan hati, bersedia mengambil posisi yang lebih rendah dan tidak merasa direndahkan. Merendah atau merendahkan hati berarti seseorang yang menilai dirinya dengan tepat dan menghargai orang lain dengan tulus. Dan kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus memberikan contoh kerendahan hati atau merendahkan hati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jelas-jelas kita lihat mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang tertinggi. Tetapi Dia mengosongkan diri. Dia menjadi manusia. Dan sebagai manusia, Ia menempati posisi yang paling rendah, yaitu hamba. Dan Dia mati di atas kayu salib. Bahkan mati di atas kayu salib. Terkadang ketika kita ada sesuatu yang lebih dalam diri kita, lebih dari orang lain. Kita lebih cantik, lebih ganteng. Kita lebih pintar, lebih kreatif. Kita lebih kaya, lebih terpandang. Lebih tinggi kedudukan di dalam sebuah
instansi. Seringkali menjadi satu alasan untuk meninggikan posisi dan nilai diri kita. Dan ketika kita diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kondisi kita itu, maka pada akhirnya menjadi marah atau paling tidak mungkin membatin dengan mengatakan, tunggu ya, saya akan tunjukkan siapa saya biar kamu tahu. Kerendahan hati, sebuah sikap hati dari dalam. Dan kadang-kadang memang sulit untuk dideteksi. Karena terkadang ada orang bisa mencoba untuk menampilkan diri. Istilah orang muda sekarang ini mungkin yaitu jaim. Artinya jaga image. Dia akan mengupayakan dirinya tampil sebagaimana image untuk dinilai orang sebagaimana yang dia inginkan. Dia akan menampilkan image yang baik, image yang oke, image yang rendah hati. Sebagaimana dia ingin orang lain nilai dirinya seperti itu. Kadang-kadang ada orang berhasil menampilkan diri menjadi orang yang merendah dan merendahkan hati. Tetapi kita dapati itu bukan sekedar tampilan luar. Tetapi itu sesuatu yang ada di dalam. Yang pada akhirnya kalau itu sebuah kepura-puraan, pada akhirnya akan teruji. Itu akan terlihat ketika seseorang merendah. Contoh saja, di dalam sebuah persekutuan ataupun mungkin di dalam sebuah kebaktian. Ketika misalkan di dalam sebuah acara sehingga banyak pengunjung memadati ruang gereja, maka kemudian penuhlah bangku-bangku. Lalu kemudian mulailah satu dengan yang lain segera untuk kemudian mengangkat bangku. Sekalipun mungkin dia punya posisi yang lebih tinggi. Tidak apa-apa dia mengangkat. Wah, semangat mengangkat. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam waktu dia asik-asik mengangkat, kemudian melihat seseorang yang menurut dia bahwa orang ini yang sepantasnya mengangkat, tetapi hanya sekedar menengok begini, lalu senyum-senyum, lalu meneruskan duduknya sambil memperhatikan ke depan. Mungkin orang akan membatin begini, ya. Tidak tahu diri dia. Masa saya yang mengangkat bangku, dia duduk-duduk dengan eloknya di sana. Mungkin akan ada sebuah perasaan yang kesal, yang tidak nyaman, sekalipun mungkin saat itu tidak langsung ditunjukkan atau diekspresikan. Dan kita juga mungkin bisa merendahkan diri di hadapan orang tertentu yang menurut kita pantas untuk kita hormati. Tetapi sebaliknya, kadang itu tidak bisa kita tunjukkan terhadap orang yang seharusnya dia yang harus menghormati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Merendah atau merendahkan hati. Kalau hanya sekedar image yang akan kita tampilkan, maka itu satu kali akan terbongkar, akan terlihat bahwa sebenarnya kita bukan orang yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi oleh
Tuhan. Merendah. Sebagaimana Kristus merendah. Dia ada di dalam posisi sebagai Allah. Tetapi ia sendiri mau mengosongkan diri, mau datang menjadi manusia untuk sebuah misi. Dia mengambil satu posisi sebagai manusia yang paling rendah. Dan bahkan di dalam ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Sekalipun kondisinya sedemikian tinggi, tetapi dia sendiri mau merendah dengan satu misi, bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus mengingatkan jemaat agar mereka boleh merendah satu dengan yang lain. Dia katakan di dalam ayat yang ketiga B, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Bagaimana orang itu benar-benar belajar untuk memiliki kerendahan hati. Dan kemudian ayat 6 sampai ayat 8 diarahkan mereka agar mereka memiliki kerendahan hati yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan ini, ketika saya mencoba untuk memeriksa diri saya dengan sedih dan menangis. Tuhan, saya belum sampai kepada pribadi yang seperti itu. Yang terkadang kerendahan hati yang saya miliki adalah kerendahan hati yang hanya untuk menampilkan image. Tetapi belum sesungguhnya seperti yang Tuhan inginkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar. Bagaimana kita bisa merendahkan hati, merendahkan diri di dalam sebuah persekutuan sebagaimana Tuhan inginkan. Kita bisa melakukan itu ketika kita melihat hidup kita dari bagaimana Tuhan memandang kita. Bagaimana Tuhan memandang kita, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas. Tetapi ketika saya bisa seperti ini hanya karena kelayakan. Hanya karena Tuhan yang memberikan kelayakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tak kala kita melihat diri kita dari cara Allah, dari sudut pandang Allah, barulah kita belajar untuk merendah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas. Saya berdiri di tempat ini bukan karena kelayakan saya. Tetapi semata-mata karena Tuhan memberikan anugerah itu. Aku yang tidak benar, aku yang tidak pantas, aku yang tidak layak. Tapi anugerah Tuhan telah melayakkan. Sehingga apapun yang bisa dilakukan, kita akan selalu menyadari itu semua karena Tuhan yang memungkinkan. Sehingga nggak ada di sini sebuah kesombongan untuk menonjolkan diri. Untuk menunjukkan boleh karena aku hebat, karena aku oke. Dan tidak seperti orang lain, bukan. Dan kita juga harus melihat bahwa semua yang ada pada diri kita, bahwa itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita sebuah anugerah pemberian kepercayaan.
aku punya kepemilikan, itu juga karena Tuhan atau dari Tuhan. Aku bisa punya pemikiran yang cemerlang, punya kekreatifan, tidak seperti orang lain. Itu semata-mata anugerah pemberian Tuhan dengan satu tujuan yang Tuhan ingin rancangkan, di mana kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat dari sudut yang demikian, aku ini adalah orang yang dilayakkan Tuhan, orang berdosa, tetapi oleh anugerah Tuhan saya bisa melakukan ini dan ini. Saya adalah orang yang mendapat anugerah. Apapun yang saya miliki, apapun yang bisa saya lakukan, di dalam kelompok manapun, saya tahu itu adalah anugerah Tuhan. Nah, ketika kita menyadari itu dan benar-benar membangun kesadaran untuk bersikap dengan tepat, maka pada akhirnya tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita bisa melakukan sebuah proyek besar, perbuatan besar, hal yang luar biasa. Kalau kita kembali melihat itu dari sudut pandang Tuhan yang mempercayakan, yang melayakkan, yang menganugerahkan kesempatan itu, maka kita akan berkata sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Lukas, dia akan mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menginginkan jemaat di Galatia memiliki sikap yang sedemikian di dalam kehidupan sebagai jemaat, supaya mereka boleh sehati. Bagaimana mereka dapat saling menghargai satu dengan yang lain untuk membangun akan pekerjaan Tuhan, persekutuan mereka yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Kristus. Seharusnya ini juga menjadi sebuah perenungan kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai jemaat, tidak ada tempat untuk menonjolkan diri. Tidak ada tempat kita untuk menjadi sombong. Tetapi ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita mungkin kesempatan yang berbeda dari orang lain, mungkin kepercayaan yang lebih tinggi dari orang lain, kita akan memandang itu dari Tuhan dan kita akan melakukan itu sebagai sebuah pelayanan yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teladan yang sempurna telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia Allah yang maha tinggi. Tetapi dengan sebuah misi di mana dia mau mengerjakan karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia mengosongkan diri. Dia mau menjadi manusia. Bahkan dia merendahkan diri, mengambil posisi sebagai seorang hamba. Seseorang pernah mengungkapkan, saya kurang jelas itu pernyataan pertama itu siapa yang mengungkapkannya, dikatakan Tuhan Yesus yang adalah Allah yang maha tinggi. Ketika dia hadir di dunia menjadi manusia, dan kalaupun dia lahir di istana raja, itu masih terlalu hina bagi dia dibandingkan dengan kemuliaannya di surga yang dia tinggalkan. Tetapi kita dapati apa yang dia lakukan adalah dia mengambil tempat yang paling rendah, lahir di kandang dan menjadi orang
yang tidak punya apa-apa di sepanjang kehidupannya. Tapi semua itu dia kerjakan dengan sungguh, dengan tulus untuk menjalankan misi visi yang Bapa embankan baginya. Nah, mari kita juga menyadari itu. Di dalam panggilan Tuhan bagi kita dalam persekutuan gereja Kristen Kalam Kudus, di dalam ladang pelayanan sekolah Kristen Kalam Kudus, mari kita mengoreksi diri untuk kita membangun sikap karakter Kristus, yaitu merendahkan diri. Kristus yang sempurna saja sudah merendahkan diri. Terlebih-lebih seharusnya kita yang kita tahu, kita bukan orang yang sempurna. Kita banyak kekurangan, kita banyak keterbatasan. Jadi kalaupun Tuhan menganugerahkan itu, mari kita melihat itu dari sudut pandang Allah. Dan kita merendahkan diri untuk kita dapat memuliakan Tuhan dan menjalankan misi visi Tuhan untuk membangun persekutuan umat Allah, yang dimana kita akan menghadirkan anugerah kemurahan Allah supaya kita bersama-sama dapat memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup merendahkan diri. Kristus sendiri telah memberi teladan yang sempurna bagi kami. Kiranya Engkau yang terus memproses kami di dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu, persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, di mana kami boleh melihat hidup kami dari cara pandang Tuhan, di mana Tuhan sendirilah yang memungkinkan kami, melayakkan kami boleh menjadi anak Tuhan dan berbagian di dalam apa yang Tuhan percayakan. Dan kami juga boleh melihat hidup kami bahwa apa yang kami punya itu adalah pemberian Tuhan, sehingga kami juga tetap merendahkan diri ketika kami memiliki lebih dari orang lain. Terima kasih ya Bapa, berkati kami, dan sebentar ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan ingatkan kami akan kasih pengorbanan Kristus yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk menyelamatkan kami. Itu yang akan terus menolong kami untuk kami dapat hidup meneladani Kristus dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengikuti perjamuan kudus sebagaimana telah diumumkan kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, dan sebelumnya saya akan sampaikan bahwa yang diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi. Mereka yang diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Bagi yang belum, mari kita mengikuti katekisasi, belajar dulu, lalu kemudian mengikuti dibaptis atau disidi, barulah kita mengikutinya. Untuk mempersiapkan hati kita, saya akan mengajak kita menyanyikan lagu Dekat ke Salibmu, KPPK 164.
akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 sebagai petunjuk di dalam kita melaksanakan perjamuan kudus ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ingin mengikuti perjamuan kudus, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagaimana petunjuk firman Tuhan, mari kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati, memeriksa diri kita, apakah di sepanjang perjalanan hidup kita sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hati Tuhan yang menjadi hal yang ingin kita senangkan di dalam sepanjang hidup kita. Dan kalau kita dalam hidup ini masih gagal, mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan akan pengakuan kami, akan seruan kami yang menyatakan akan kegagalan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anggota keluarga yang sudah ditunjuk untuk membagikan roti dan anggur kepada keluarga dipersilakan untuk membagikannya. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang dicurahkan untuk penebusan dosa kami. Setiap kali kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini, kami dibawa kepada sebuah kesadaran kami adalah orang-orang berdosa. Tetapi anugerah Tuhan sangat besar. Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tak kala kami mengikuti perjamuan kudus ini akan terus membawa kami kepada satu iman yang terus dikuatkan, komitmen yang terus dibaharui untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita makan roti. Mari kita minum dari cawan. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Lewat karya-Mu yang menyelamatkan kami, menjadikan kami menjadi anak dan milik-Mu. Dengan satu tujuan, hidup kami yang sudah ditebus adalah hidup untuk Kristus. Tuhan, ini kami. Engkau mengenal kami satu persatu dengan kehidupan dan tantangan dalam perjalanan iman kami. Tapi bawalah kami ya Tuhan untuk memandang kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami saat kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami juga boleh mengenal akan anugerah-Mu yang memberikan kuasa kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Di mana Engkau yang akan memampukan kami untuk hidup sebagai anak Tuhan. Hidup melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan inginkan untuk kami hidupi. Dan menolak segala hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami seringkali gagal, seringkali lemah. Tetapi sekali lagi Engkau ingatkan kami adalah anak-anak-Mu yang sudah memberikan kuasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam perjalanan kami ke depan, pegang tangan kami, tuntun kami, biarlah dalam hidup ini kami hidup untuk mengandalkan Engkau dan hidup mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan jemaat-Mu di dalam pergumulan yang ada saat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, yang bergumul dengan kesehatan mereka di tengah-tengah pandemik ini. Mohon Engkau beranugerah atas mereka ya Tuhan.
Di tengah-tengah perjuangan mereka untuk mencari pertolongan untuk kesembuhan mereka, biar Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan, bahkan andalan bagi mereka. Bagi mereka yang mungkin juga bergumul dengan ekonomi, bahwa mereka tetap boleh menyerahkan hidup mereka, mengandalkan Engkau, dan hidup berkemenangan sebagaimana Tuhan inginkan. Sekalipun di tengah-tengah sulitnya perekonomian, tetapi sebagaimana Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala, itu cukup bagi kami. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan terus menolong kita untuk memeriksa kehidupan kita di tengah-tengah berjemaat. Biarlah karakter Kristus boleh menjadi hal yang kita hidupi untuk kita menjalani kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh, kebaktian selesai. Kami tim pelayan kebaktian
Kebaktian Umum Minggu 15 Agustus 2021, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.